Falakum ru'usu amwalikum. Kamu akan memperoleh modal kalian. La tazlimun, kamu jangan lalim, maknanya jangan merugikan orang lain dalam konteks jual beli atau social system, kehidupan sosial bermasyarakat itu, muamalat, wala tuzlamun, dan kamu tidak akan dizolimi. Ini kita berangkat dari sini. Kira-kira kalau tidak dizolimi, tidak menzolimi, ini prinsip apa namanya? Ini prinsip moral. Ini prinsip moralnya. Tidak merugikan, tidak dirugikan, ya. Bahkan melarang kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Allah butuh 4 tahapan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. على من أوحي القرآن فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala maba'ad. Pada kajian-kajian yang lalu, entah 3 tahun, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, kita sudah kemukakan mengenai logika fikih atau nalar fikih dalam Al-Quran. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas salah satu ulumul Quran, salah satu piranti latifah atau latoif mengenai Quran Studies atau ulumul Quran, perihal nasih dan mansuh. Yang mana hal itu normal, ya. Jadi tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu yaji bidinin jadid walakin yatabi' qiblatana itu tidak benar. Ternyata memang memahami nasih mansuh ini bukan sebagai tahwil, tabdil, ya, atau izalah, bukan. Tetapi memahami, karena itu berbahaya secara teologis dalam Ahlussunnah wal Jamaah, secara akidah, ya. Seolah-olah Tuhan tidak mengerti, tidak tahu kejadian yang akan datang lalu diganti, dianulirlah hukum itu. Namun ia adalah inqidha'u muddatil hukum. Hukum itu sudah berganti, sudah habis masa berlakunya dan diganti oleh hukum yang baru, yakni masa menyembah Allah melalui atau menghadap Baitul Maqdis, Allah gantikan atau kembalikan kepada Ka'bah lagi. Baik, nah pada pertemuan kali ini saya akan meneruskan mengenai satu prinsip dalam agama, yakni bahwa Allah lebih mendahulukan moral, Allah lebih mementingkan manusia, Allah lebih mementingkan hambanya, umatnya, manusianya ini, sehingga dalam tanda kutip Allah ini mengorbankan dirinya sendiri. Sama dengan kalau kita hendak berbicara dengan
bayi, dengan anak kecil, maka kita turunkan grade kita, standar kita untuk pembicaraan kita dipahaminya. Dan prinsip moral ini rupa-rupanya ia menumbuh, ia bersenyawa, ia ada dalam semua perintah agama, bahkan yang mahdhah, ibadah yang murni, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Apalagi di luar itu ya. Sehingga dalam maqasidus syariah itu dikenal dengan hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ini jauh lebih penting. Bahkan ada yang mengatakannya nomor 1 para ulama ini ya. Baru nanti menjaga agama berikutnya. Sama dengan kemarin ada pandemi, haji ditunda. Bukan ditunda ya, haji untuk sementara tetap dilaksanakan tapi bagi lokal sana saja. Dan penduduk atau negara-negara khususnya Indonesia yang biasanya mengirim 200 ribuan atau 250 ribuan jamaah haji ke sana, malah tidak memberangkatkan demi semata-mata menyelamatkan jiwa. Ini prinsip moralnya. Nah, misalnya di Quran ditemukan haram riba. Mana prinsip moralnya? Nah, mari kita akan melacak itu. Di dalam nalar fikih atau logika fikih di Quran dikatakan begini. Ada teori, ada prinsip dalalatul mafhum atau teori dalalah. Yang pertama bahwa ini sudah kita kemukakan ya, kalau tidak salah di pertemuan yang dulu sekali, sudah lama, entah 3 tahun atau 4 tahunan, adalah ibaratun nas, teori ibaratun nas. Nas Quran ini bisa dipahami sebagaimana makna semantiknya. Ya misalnya akan kita buka setelah ini ayatnya, ahallallahul bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ya memang bunyi teksnya seperti itu, nalarnya pemahamannya begitu. Ada juga yang ibaratun nas, sekarang yang kedua isyaratun nas. Jadi tidak hanya teks, diksi, tapi indiksi. Apa itu? Misalnya, atiullah bismillahirrahmanirrahim, atiullah wa atiur rasul, wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Nabi. Dan para pemimpin di antara kalian. Nabi sudah tidak ada. Allah tidak mungkin dijangkau oleh indera. Bagaimana cara mentaatinya? Dengan mentaati para pemimpin. Para pandita. Kita punya falsafah, sabda, pandita, ratu. Sabda itu polisi, entah polisi di bidang agama, di bidang ekonomi, politik, pendidikan, beragama, berbangsa, bernegara, maka kita mengikuti pandita sebagai pengganti para nabi, dan ratu, umaro ya, pemimpin kita, entah di desa, di kecamatan, di kota, kabupaten, dan seterusnya. Nah, dari pusat sampai ke RT. Oleh karena itu kalau pemimpinnya belum ada bagaimana? Ya dilantik dulu, diangkat dulu, dan mekanismenya terserah kita. Entah bentuk negaranya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah dalalatun nas. Apa dalalatun nas ini? Misalnya ada perintah begini di Quran ya. Wa qul lahuma qawlan karima. Wala tanharhuma fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Wa qul lahuma, berkatalah pada kedua orang tuamu qawlan karima, perkataan yang mulia dan memuliakan, perkataan yang memposisikan diri, perkataan yang tahu diri. Karim maknanya banyak ya. Di Quran banyak sekali. Karena malaikat juga disebut karim, kiroman katibin, fi kiromim barroh, fi suhufim mukarromah, itu Quran. Kemudian zaujun karim, suami yang loyal, yang setia, rizkun karim, dan banyak lagi sebutan karim ini. Akromakum indallahi atqakum. Baik. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa beliau membantu Nabi selama 10 tahun ya. Tapi beliau tidak pernah mendapati Nabi ini mengutuk, mencaci maki, mengumpat, bahkan berkata saja 10 tahun ya. Memang betul beliau Nabi kita bukan la'an, bukan pencaci ya, bukan pelaknat. Nah, ini yang dilarang adalah jangan berkata dan jangan membentak. Kalau gitu musir orang tua boleh. Kalau begitu menagih utang, ekstrim ya. Kalau gitu mengusir orang tua, kan yang tidak boleh kan membentak saja, memukul, kemudian memperhinakan. Lebih-lebih itu, ini nanti berlaku kias ya. Baik tamsili yang paralel maupun awlawi, mana yang superlatif ya. Kalau berkata menghardik saja tidak boleh, apalagi memukul, mengusir. Nah, kias ya. Kemudian kalau di Quran dikatakan bahwa khomer dan maisir saja, kemarin sudah kita ungkap ya.
apa miras itu ya misalnya ya. Di surat Maidah 90, Baqarah 106 dan seterusnya. Ini yang dilarang kan hanya khomer dan maisir. Tidak ada sobu-sobu misalnya. Tidak ada apa yang sekarang itu, yang oplosan itu. Nah, banyak sekali lah ya. Dan seterusnya. Apalagi itu. Nah, itu kias tamtsili. Nah, yang terakhir adalah iqtida'un nas. Iqtida' ini maknanya menyisipkan. Salah satunya. Jadi misalnya ada firman Tuhan bunyinya begini. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagimu ibumu. Ini maknanya haram apa? Apa menolong, membantu, menggendong, menyuapi kalau sakit ya. Mijit-mijitin ibu, apa mencium ibu atau bapak itu haram. Apa ibu itu haram. Ternyata yang diharamkan kita sisipkan hurrimat alaikum nikahu ummahatikum, menikahi ibumu. Nah, jadi yang dimaksud nikah. Dan ini lanskap yang seperti ini ada dalam usul fiqh misalnya ya. Nah, kita akan membaca misalnya sekarang. Kemarin kita sudah menyinggung ayat-ayat riba ya. Oke, riba ini surat Rum 39. Belum ada larangan atau ancaman ya. Ini hanya membandingkan riba dengan zakat. Makna riba ini kan bertambah. Makna zakat bertambah. Sama sebenarnya. Tapi kenapa Allah memperbandingkan dengan itu? Itu silahkan ikuti kajian kemarin. Jadi maknanya justru zakat ini bertambah, bertumbuh. Justru riba ini yang berkurang. Yang kedua, An-Nisa 161. Ini konteksnya non-muslim. Jadi memang Yahudi Nasrani sebahagian, musyrikin, kaum pagan, kafirin, menjadikan riba sebagai kebiasaan mereka, gaya hidup mereka. Lalu pada surat Ali Imran 130, jangan mengkonsumsi riba adha'afan mudha'afah. Kalau banyak, kalau besar, kalau sedikit boleh. Baru nanti di Baqarah 278, 275 sampai 278 yang mau kita baca ini haram mutlak. Nah, itu dia. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini pesan moralnya ya. Jadi Allah lebih mengutamakan betul kalau bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Betul bahwa Nabi itu la'ala khuluqin azim. Bahwa rahmatan lil alamin itu bahkan hukum saja ini sangat bergantung kepada manusia. Ini tidak mengada-ada. Zakat itu wajib misalnya. Puasa itu wajib, tapi kalau ibu hamil tidak wajib. Nanti diganti. Kalau orang tua malah tidak wajib, diganti denda, bayar kafarat itu nanti itu. Kemudian wudhu ini wajib kalau mau saya sholat dan ada air. Malah bisa jadi haram kalau kakinya sedang sakit, tidak ada air untuk diminum atau apa dan seterusnya. Jadi betapa setiap pribadi memiliki hak untuk meringankan bahkan menganulir hukum. Hak veto ya. Ini kan istimewa sekali. Jadi hukum sama sekali tidak mengikat. Ia mengikat, tetapi conditional. Time and condition require. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke, mari kita lihat ya. Jadi ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Bismillahirrahmanirrahim pada surat Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhattabu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal ba'u mislur riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dikatakan bahwa jual beli seperti riba. Baik, praktek riba itu di zaman kuno, dan ini berlaku, terima kasih, berlaku sampai sekarang. Di zaman kuno itu begini, ini saya ngasih utangan, misalnya ke Bagas, 1 juta. Berapa bulan mau bayar? 6 bulan. Kalau 6 bulan, mengembalikan 1.100.000. Sudah sampai tiba 6 bulan itu, ternyata belum. Oke, saya kasih tempo. Bulan depan ya, tapi bayar 1.200.000. Terus begitu. Riba nasiah ya. Terus bertambah-tambah. Ini bab riba, apakah bunga bank riba? Kita sudah kaji di bab khusus ya. Di kajian kita ini sudah kita sampaikan. Oke. Ya'ni ya'khuduna riba fa'abbara 'anil akhdi bil akli. Jadi langsung bahasa Quran itu ya'kulu, makan. Ini loh. Pak, itu kan yang dilarang makan, Pak. Kalau ngambil apalagi? Masa makan enggak diambil? Enggak, Pak, saya makannya di download ya. Tapi tetap saja itu dengan bil akhdi. Ini dalam tafsir Al-Mawardi ya, yang oleh siapa Yusron di fitnah, namanya siapa katanya? Marwadi katanya. Ah, itu dia. Yang kalau manggil Pak Sulaiman Dunia itu Pak Sul katanya, Sulaiman. Oke. Wariba wa ziyadah. Itu riba itu maknanya bertambah. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhattabuhu syaitanu minal mas.
Ini ada yang mengatakan di kuburan. Jadi terjemahannya begini. Orang yang makan riba itu tidak akan kuat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan atau kesurupan. Baik, orang kesurupan ini sadarkah? Sadar enggak itu? Tidak sadar ya, tidak sadar. Oke, itu trans ya. Bisa jelaskan secara psikologi sebenarnya. Kawan-kawan kalau Anda butuh tentang itu ya kita bisa ayat-ayat kesurupan, ayat-ayat ruqyah ya. Tapi hanya saya tidak bakal jadi dukun karena saya filosof. Kemudian ini maksudnya tidak bisa berdiri teler, teleng ngerti ya? Oh ya sudah teleng saja itu bahasa yang Anda mengerti saja. Nah, yang demikian itu karena mereka berkata jual beli itu sama dengan riba. Jual beli tujuannya apa sih? Harta bertambah ya kan? Modal bertambah. Oke, ternyata tidak benar. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haram riba. Oke. Ini yang tadi saya sebut sebagai ibaratun nas. Jual beli samakah dengan riba? Jual beli itu A, riba B. Jual beli sesuatu, something, syai ya, kemudian riba syai'un akhar, something else. Beda, jangan disama-samakan. Nah, bahwa di dalam jual beli ada praktik riba soal lain. Mungkin ada praktik itu ya. Seperti tadi itu loh. Saya mau beli mimpi kamu dan harapan kamu ya. Nggak bisa ya. Harus jadi yang dibeli itu harus konkret. Nggak boleh menjual burung terbang. Harus konkret itu. Saya punya burung yang barokah ini loh ya. Bisa punya keturunan yang baik. Jangan salah paham. Memang burung ini induk atau pejantan. Bukan burung yang seperti Anda. Itu kan birthday. Birthday, hari burung ya. Ada happy birthday, selamat hari burung. Nah, itu dia. Yang itu haram karena di situ ada nyanyian memanggil tuyul katanya. Itu saya setuju. Jadi pada ulang tahun itu ada nyanyian memanggil tuyul dan itu haram. Happy birthday tuyul. Oh ini penyebab. Oh ya sudah, enggak apa-apa kalau memang ada manggil-manggil tuyul ya. Sebenarnya bisa demit ya, bisa yang lain yang lebih besar karena tuyul masih bocah. Sama dengan kuntilanak, yang lebih besar itu kuntil babon ya. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu salaf. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka ia diperoleh dahulu miliknya. Oke, mari kita baca. Apa sih yang tadi tidak berdiri itu mabuk? Itu kal khomer. Apa kasakron minal khomer? Yuqatta'u dhahran li batnin. Nusiba ila syaiton li'annahu muti'un lahu fi sukri. Oke, ini langsung dinisbatkan kepada syaiton karena syato maknanya jauh dari rahmat Allah. Syato ini jauh. Syaiton sangat jauh. Jadi makna setan ini jauh dari rahmat Allah. Syaiton sangat jauh. Oke. Pernyataan Ibnu Abbas, Imam Jubair, Imam Mujahid, Imam Hasan, radhiyallahu anhum semua. Nanti yang dimaksud itu kiamat. La yaqumuna yaumal qiyamati min quburihim illa kama yaqumul ladzi yatakhattabu syaiton. Oke, seperti itu. Nanti akhirat itu. Kemudian waqtalafu fi masil junun. Dari kata janana, tersembunyi. Janin, bayi masih tersembunyi di rahim. Jannah, nikmatan yang masih tersembunyi. Majnun, akalnya tersembunyi. Maknanya ya gila. Apakah ini karena perbuatan setan? Tidak. Ini adalah perbuatan A tadi yang diakibatkan ya. Oleh karena min ghalabati su. Oleh karena ia dikalahkan oleh keburukan yang mana keburukan itu diperlambangkan oleh setan. Baik, sudah ya. Jadi begini, dia jual beli sama dengan riba? Tidak, jual beli itu A, sesuatu. Riba sesuatu yang lain. Jual beli halal, riba itu haram. Bahwa di dalam jual beli perdagangan ada praktik riba soal lain itu. Nah, itu yang harus kita bersihkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. 276 ya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ini riba dan sedekah dijadikan satu. Wa yurbi. Dari kata riba itu. Yamhaku, maknanya menghapus pelan-pelan. Oke, orang ini kalau utang ke rentenir atau apa, ini contoh ya, sekarang banyak sekali praktiknya itu. Apa pinjol ya dan seterusnya, banyak sekali praktiknya. Orang kalau punya utang ke rentenir ditagih, dipermalukan apa dan seterusnya, tentu sakit hati ya. Sakit hati, bahkan ada mati pelan-pelan, gantung diri, bunuh diri, coba meloncat ke got tapi tidak mati ya. Ada juga percobaan bunuh diri itu loncat dari pohon asem atau dari pohon kelapa. Tidak tinggi-tinggi 3 meter saja karena dia khawatir ya 3 meter.
Ternyata tidak mati. Karena talinya kepanjangan ya. Nah, hanya mengalami patah tulang saja mungkin 1-2 ya. Oke, baik. Ya kebanyakan ya, aksarul Arab riba tadi sudah disinggung. Oke. Dan ini saya singgung pernyataan Imam Syafi'i. Wali Syafi'i fi qaulihi halallahu bi ahramar riba, salah satu aqwil. Kebanyakan orang pada prinsipnya ya, yang dengan kebolehan jual beli tadi dan mengharamkan semua riba tadi, kenapa ayat ini dimulai dengan baik dan diharamkan riba? Padahal di awal disinggung ya'kuluna riba. Nah, ini dia bahwa apa yang menjadi misi utama di dalam Quran, ia disebutkannya pertama kali. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Kitab tidak ada keraguan. Bahwa nanti hudalil muttaqin apa itu nanti, tapi misi utamanya disebutkan. Ghayatul quswa disebut pertama kali. Innaka la'ala khuluqin azim. Ini disebut dulu. Kemudian fi Qur'anil Majid, qaf wal Qur'anil Majid. Majidun ini puncak maknanya, entah puncak ilmu, peradaban, kepandaian dan lain-lain. Jadi misi pertamanya dulu, ghayatul quswanya dulu, maksudul azamnya dulu, baru nanti diurai. Nah itu dia. Ini salah satu pandangan Imam Syafi'i ya. Kemudian menghapus pelan-pelan, maknanya memusnahkan, Allah memusnahkan riba pelan-pelan. Sebagaimana riba menghancurkan orang, rumah tangga, politik, ekonomi pelan-pelan. Jadi orang dengan riba ini hancur pelan-pelan nanti keluarganya. Maka demikian Allah menghancurkan riba itu pelan-pelan. Dan ini terbukti. Bagaimana caranya? Di 4 tahap malah ya, di surat Ar-Rum belum ada larangan atau haram riba. Hanya diperbandingkan dengan zakat. Riba itu tidak nambah, justru kamu berkurang. Tidak ada keberkahan atau apa. Lalu di Nisa, ini loh kebiasaan orang-orang yang ingkar, kebiasaan musuh-musuh Allah ini. Lalu yang ketiga, jangan riba kalau banyak, kalau sedikit bolehlah. La ta'kulu riba, baru nanti puncaknya haram mutlak. Jadi demikian memang. Jadi aspek moralnya. Semoga kalimat ini dipahami ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau enggak paham, ya berusahalah dipahami. Kalau masih belum, Pak, itu bukan kesalahan saya. Ya putar lagi rekamannya. Pakai data lagi. Nah, itu dia. Karena di sini ngajinya sulit sinyal ya. Wa yurbis shadaqat. Nah, yurbis shadaqat. Ini dia tadi sudah disinggung pada 276 ini. Allah menyuburkan sedekah. Aneh enggak kalimat ini? Saya melihat aneh dalam 2 hal. Maman baru pikir ya. Jadi Allah akan menghancurkan riba pelan-pelan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kemudian wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah membenci orang-orang yang kafar. Ini bukan kafir ya. Allah tidak mencintai orang-orang yang bukan kafir, ini ingkar nikmat, dan asim serta bergelimang dosa. Tetap dalam kekafiran ini. Salah satu tafsir itu maknanya ingkar nikmat ya, dan bergelimang dosa. Oke. Ya maknanya riba tadi itu. Ini kenapa Allah menghancurkan riba pelan-pelan dan menyuburkan sedekah? Sedekah baik yang wajib namanya zakat maupun yang tidak, ya sunnah lah ya. Baik. Orang ini kalau punya utang susah enggak? Susah ya, tentu saja. Kalau dikasih sedekah bahagia dia. Nah justru sedekah itu Allah menyuburkan itu, menumbuh kembangkan itu dengan zakat apa dan seterusnya. Sementara menghapuskan riba ini pelan-pelan, menghancurkan riba pelan-pelan. Nah saya melihat 2 keanehan. Singkat saja, ada 2 keanehan di situ, ada dua hal yang mengganggu pikiran. Mari kita perhatikan teksnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullah ar-riba. Di awal sudah disinggung alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama. Orang kalau makan riba ini mengalami disorientasi. Dia kehilangan tujuan. Disorientasi itu apa ya? Ayam misalnya ya. Ada ayam di sini, dipelintir saja kepalanya, diputar-putar saja 7 kali atau apa, nanti dia bingung. Itu disorientasi. Demikian, ini orang mengatakan
Ini gara-gara riba, ini gara-gara makan haram atau apa, gara-gara makan syubhat atau dan seterusnya. Baik, ini kan seharusnya bertambah kan, jual beli bertambah juga. Ini jual beli juga bertambah kok. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Mari kita lihat ini, yamhaqullah dan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Baik, perhatikan. Di sini pada yamhaqu ada lafaz Allah. Subjeknya disebut. Objeknya riba. Ketika wa yurbi tidak. Allah tidak ada di situ ketika menyuburkan itu. Dan dua-duanya sama dengan fi'il mudhari', progresif dan future, sekarang dan akan terus menerus. Maknanya praktek riba ini akan terus berlangsung. Dan Allah langsung pakai term yamhaqu, menghapus pelan-pelan. Maknanya begini, sebelum wahyu turun, sebelum Quran turun, adakah praktek riba itu? Ada nak? Jawab, ada nak? Maka redaksi yang dipilih yamhaqu di sini, menghapus pelan-pelan. Menumbuh kembangkan sedekah, wayur bis sodakot. Ini ribanya bentuk tunggal, sedekah bentuk jamak. Nah, oke, itu baik ya. Nah, unik yang kedua, ini mengganggu pikiran tentu saja, tapi ini unik ya. Yamhaqullah wayur bis sodakot. Ini coba kita saya bukakan tafsirnya saja supaya punya pemahaman yang utuh ya. Oke, ini dia. Ini banyak sekali disinggung dan ini menarik sekali di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita katakan menghapus, ini misi utamanya karena itu sudah kebiasaan. Dan ini sebagaimana disinggung pada An-Nisa 161 ya. Ini sudah kebiasaan. Nah, maka Quran ini ingin mencari akar. Akarnya tidak langsung, seharusnya kan setelah yamhaqu, kamu jangan makan riba loh ya kalau berlebihan. Kan tahap pertama dikata riba diperbandingkan dengan zakat. Oke ya, ini tahap pertama ya. Belum ada larangan, terserah kamu makan atau enggak. Pokoknya kalau dibandingkan zakat ya silahkan kamu nalar sendiri. Sudah. Yang kedua pada surat Nisa, itu loh kebiasaan orang-orang kafir, orang musyrikin, kaum pagan itu. Sudah. Lalu yang ketiga, jangan makan kalau besar. Seharusnya kan saya sampai di level ketiga ini. Seharusnya kan ya, karena itu kebiasaan. Berarti pada tahap yang kedua kan ya. Seharusnya kan tahap yang ketiga adalah jangan mengkonsumsi adha'afan mudha'afah. Sebelum haram mutlak seperti ini. Tapi tidak, Quran mulai dari awal lagi. Nah, pesannya di sini, ini dia menarik sekali yamhaqur riba ya. Ayyan kusuhu syai'an ba'da syai'in ma'khudun min mihaqis syahri linuqsanil hilal fihi wa fihi wajhan ahaduma yutlibuhu yaumal qiyamah. Jadi seperti bulan yang berkurang itu loh. Berkurang. Kan tadinya kecil. Purnama ya kan. Seharusnya kan startnya pada nomor 3 tadi. Tapi tidak, Allah mulai dari berkurang sedikit. Nah itu dia. Ini aspek moralnya. Tidak mungkin ini kebiasaan orang sudah terjadi lalu mau dihapus sama sekali. Jadi betapa, supaya kalau Allah mau ya bisa saja kan ya. Tapi tidak. Itu dia. Yurbis shadaqat fihi ta'wilani ahaduhuma yumathirul mal alladhi kharajat minhu shadaqah. Nanti berbuahlah harta yang dari sedekah itu. Yudhaifu ajras shadaqah wa yaziduha. Pahalanya bertambah-tambah. Takunu hadhihi ziyadah wajibatan bil wa'dila bil amal. Ini janji loh ya. Ya la yukhliful mi'at ya. Ya boleh jadi sebab yang dibalas satu setimpal itu keburukan. Jaza'u sayyi'atun wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Tapi kalau kebaikan dibalas 10 minimal atau 70. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba atau 100 atau 700 atau bahkan enggak terhingga. Yu'if may yasha ya, karena itu kordon hasanatnya. Oke. Baik, mari kita teruskan ayatnya supaya punya pemahaman yang utuh. Sudah dapat poin tadi ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa aqamus sholata, orang beriman dibuktikan imannya dengan amal saleh, salat, dia menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini sudah banyak diulas ayat ini. Berikutnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang bertakwalah, wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan yang tersisa dari riba. Ini kan masih banyak uangnya ini. Utangnya di mana-mana pi utangnya kan?
Kan harus ditagih bulan depan, setengah tahun lagi, ya kan? Kalau kamu beriman, zaru ma baqiyam, tinggalkan itu semua. Jadi sisanya enggak usah ditagih kalau masih ada itu. Begitu kita punya kesadaran akan hal itu ya. Tinggalkan. Nah, itu dia poinnya. Wazaru ma baqiyam. Coba kita lihat terjemahan Depak ini ya. Bertakwalah pada Allah, tinggalkan sisa riba jika kamu orang beriman. Ya sudah, enggak apa-apa. Kan banyak ini tangkapan-tangkapan yang belum dipungut itu. Ini saya menghutangkan 1.000 orang misalnya. Itu kan banyak sekali ini. Pinjol saya, misalnya nasabah saya. Banyak, lebih banyak itu. Nah, bahwa apa bunga bank itu riba atau tidak sudah kita singgung di pertemuan yang dulu ya. Nah, kita cenderung kepada pendapat yang tidak. Kalau mau ya bank syariah, kalau enggak mau bank konvensional, dan itu silahkan pilih yang mana. Buka kajian lagi bunga bank itu riba atau tidak, itu klik ya klik saja itu dan ketik nama saya, nanti keluar itu. Anda bisa cari dan lengkap, itu banyak referensinya. Insya Allah ya. Baik, kemudian fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbi minallah wa rasuli. Kalau kamu tidak lakukan itu, ini sudah ancaman, ini sudah haram mutlak ini. Kalau kamu tidak lakukan itu, ya kamu menantang perang Tuhan. Ya jika kamu tidak melaksanakan, ya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya ya. Nah, tapi berikutnya kabar gembira, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Maka kalau kamu bertobat, modal kamu itu nanti dikembalikan lagi. Ru'us, ra'sul mal, das kapital ya, bukunya Karl Marx ini. Ru'usu amwalikum, modal kamu nanti kembali lagi. Nah, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu jangan zalim, merugikan, dan kamu tidak akan pernah dirugikan. Oke, berikutnya ini keren ini, sedikit lagi. Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau orang berhutang kepada kamu, ini kan konteksnya hutang waktu itu. Hutang rentenir itu loh. Menagih wajib. Ada di fikih ini amalan sunnah tapi pahalanya mengalahkan yang wajib. Menagih hutang wajib. Kalau yang ditagih Pak Naziratun tadi itu ya, belum punya, maka kasih penangguhan. Itu sunnah. Memberi penangguhan, saya belum bisa bayar ini bro. Oke, 2 bulan lagi ya. Itu sunnah, tapi mengalahkan yang wajib. Nagih hutang wajib. Sebab di Indonesia ini, kadang orang yang diutangi itu lebih galak daripada yang betul ya. Sampai-sampai yang memberi utangan ini kesulitan. Aduh gimana ya, sebenarnya saya gimana ya. Oke, saya belum punya uang, pulang sana. Nah. Jadi sebenarnya ya saya tidak terlalu butuh uang ini, tapi tolong. Kenapa tidak diminta dengan cara yang wajar? Sini uang saya, kembalikan. Janji kamu kan sekian. Ini loh buktinya. Nah, kalau enggak saya sebar misalnya. Nah itu rentenir lagi nanti itu ya. Nah, jadi kadang orang lebih malu urusan uang, urusan utang daripada urusan seks. Jadi kenapa tidak diminta saja dengan cara yang wajar? Sini uang saya kembalikan. Ya diminta baik-baik ya. Baik. Adakah yang lebih baik dari penangguhan? Ada. Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Sudah, bebaskan saja. Kalau orang berutang, ya dzu usratin, dalam kesulitan ya kasih penangguhan. Fa naziratun ila maisarah, ya keringanan lah itu. Tapi yang lebih baik wa an tasaddaqu khairul lakum. Itu tak lamun. Itu dia. Dan ini ayat terakhir. Dugaan banyak ulama, ini ayat terakhir yang turun kepada Nabi. Persis 9 hari sebelum Nabi meninggal. Apa itu? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah engkau, takutlah kalian ya, yakni pada hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, kemudian setiap orang diberi balasan yang paripurna terhadap apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak dizalimi. Oke, ini kan kita melihat, mari kita mengcapture ayat ini dengan 2 pendekatan. Pertama, pendekatan antropologis. Ini ayat tentang manusia loh ya. Bahwa untuk menjalankan hidup manusia butuh ru'usul mal. Kalau saya membaca ayat ini, ditekan urut itu. Kalau saya membaca ayat ini dari bukan dari 275 untuk memperoleh pemahaman yang ini cara baca ya, bukan merubah Qur'annya, enggak. Ini jangan salah paham. Kalau saya membacanya dari 279. Fa illam taf'alu fa'dzanu bi harbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlamuna wa la tuzlamun.
La tazlimuna wa la tuzlamun. Oke. Falakum ru'usu amwalikum. Kamu akan memperoleh modal kalian. La tazlimun, kamu jangan lalim, maknanya jangan merugikan orang lain dalam konteks jual beli atau social system, kehidupan sosial bermasyarakat itu, muamalat, wala tuzlamun, dan kamu tidak akan dizolimi. Ini kita berangkat dari sini. Kira-kira kalau tidak dizolimi, tidak menzolimi, ini prinsip apa namanya? Ini prinsip moral. Ini prinsip moralnya. Tidak merugikan, tidak dirugikan, ya. Bahkan melarang kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Allah butuh 4 tahapan. Coba deh kamu bandingkan dengan zakat itu gimana. Nah, ini memiliki nuansa tarbiyah juga. Ini seneng Maman ya, karena tarbiyah ya. Ini jurusan di kampus yang seharusnya dihapus ya untuk anak-anak pondok. Jadi lihat pernah mondok, nah ini saya udah bisa masuk tarbiyah, langsung arahkan ke teknik sipil ya, arsitektur ya, perbankan, itu seharusnya ke sana. Untuk anak-anak SMA enggak apa-apa tarbiyah itu. Oke. Sebab ada yang IT tapi IT tarbiyah ya. Jurusan apa? Manajemen informatika, Pak. Manajemen tarbiyah informatika. Nah, itu juga aneh juga itu. Oke. Baik, mari kita melihat ini dengan pendekatan bahwa ini ayat tentang manusia. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah lazim berlangsung itu, riba apa yang semua merugikan tadi itu, yang merugikan dan seterusnya, menyakitkan apa, yang menghancurkan peradaban atau apa, Allah perbandingkan dengan zakat. Kemudian, enggak haram kok, ini kebiasaan orang-orang lama, dan seterusnya. Baru nanti haram 100%. Nah, ada pertanyaan kah? Oh iya, mari silakan. Nah, yang kedua, selain membaca ayat ini dengan pendekatan perspektif manusia, kita juga bisa membaca ayat ini dengan konteks kita saat ini, keindonesiaan kita saat ini. Kalau melihat ayat ini secara dengan keindonesiaan ya, dengan keadaan kita saat ini, kita tidak memulai dari 279. Juga bukan dari 275. Kita memulainya dari konteks keindonesiaan kita saat ini ya. Kita memulainya dari 277. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakat. Di Indonesia sudah beriman? Sudah beramal saleh ya? Sudah berzakat apa semua sudah kan ya? Allahumma ajrum min rabbihim sudah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ada orang yang masih khawatir, mencemaskan, ini diganti saja ini hukum ini Pancasila, ini loh Quran katakan begini. Nah, mari kita buktikan hifdzuddin terlaksana enggak di Indonesia itu? Mungkin tidak 100% menjaga agama. Hifdzul akal, menjaga melindungi akal, hak berpikir, terlaksana. Hifdzun nafas, hak asasi manusia, terlaksana. Bahkan pemerintah sekarang pun menjalankan itu. Meskipun tentu kurang maksimal ya, pemerintah sebelumnya juga sama. Hifdzun nasl, tidak ada larangan kawin kok. Itu jomblo pilihan Anda ya kan. Ada juga yang LDR katanya, lu doang relationship. Bahkan pemerintah sudah melaksanakan itu semua. Nah, kita berangkat dari sana kalau dalam konteks keindonesiaan ya. Nah, ini akan kita jawab sebentar. Waduh, ini memang problemnya di sinyal ya. Sebentar. Saya bacakan saja ini. Atau langsung dibacakan saja, ini tidak terbuka di saya. Bismillahirrahmanirrahim, maaf ya. Mana tadi? Kalau nagih, bismillahirrahmanirrahim, ini pertanyaan dari Ipal Ipul. Kalau nagih orangnya bilang nggak mau bayar, gimana itu hukumnya? Dan ada lagi terus kabur ngilang, gimana tuh? Jadi aja kabur nanya ke saya, agak aneh ya. Jadi kalau nagih terus orangnya bilang nggak mau bayar, tetap tugas Anda menagih. Ditagih saja sampai 3 kali. Kemudian kalau dia kabur, ya sudah Anda kerja lagi saja. Daripada repot-repot mencari ya kan. Dan nanti Tuhan mengganti walakum ru'us amwalikum. Allah akan mengembalikan modalmu yang hilang gara-gara
Pak, nanti saya kehilangan ini gara-gara Pak. Tidak, Allah akan mengembalikan itu semua. Sudah. Itu satu saja ya. Iya betul ya. Jadi untuk Mas Ipal Ipul, kalau nagih orangnya bilang nggak mau bayar, ya diminta saja, diminta lagi. Di Quran kapan-kapan akan kita singgung ya. Ada ayat paling panjang, ini ayat tentang utang piutang. Insya Allah pertemuan yang akan datang, saya akan membacakan tafsir agak panjang itu. Ayat terpanjang adalah ayat tentang utang piutang. Kalau utang kira-kira seukuran 2 dinar, mungkin kalau uang sekarang 1 juta lah ya, catatlah dan harus ada saksi. Ini kamu utang ya, saksinya ini. Jangan bersekongkol saksinya ya. Saksi dicatat, kemudian kapan mau dibayar itu supaya. Nah, itu pentingnya catat mencatat atau administrasi ya, supaya tidak ada kesalahan, tidak ada. Memang di Indonesia kultur kita beberapa nagih hutang ini paling sulit. Itu paling sulit itu nagih hutang itu. Jadi seolah-olah kita kayaknya lebih sulit dari minta ke Tuhan itu. Lebih sulit dari minta ke Oke, mungkin demikian ya. Ada lagi kah? Sudah ya. Baik, catatan akhir dari kajian kita 2 saja. Pertama, ayat yang kita baca ini adalah sisi moralnya. Sisi moralnya adalah kita sudah berada bukan di ayat 75. Kalau di Indonesia 277 tadi itu. Di Indonesia ini sudah beriman, beramal saleh, menunaikan sholat, zakat juga sudah. Nggak ada problem lagi. Pemerintah paling bahagia, kan di dunia ada rakyat paling bahagia katanya. Orang mana itu? Bukan Swedia, mana ya? Pokoknya di Eropa lah itu. Swiss. Switzerland. Ya salah satunya Swedia juga, orang paling bahagia itu. Setelah itu Tibet. Itu rakyat paling bahagia. Pemerintah paling bahagia itu pemerintah Indonesia karena rakyatnya nggak pernah ngerepotin. Mau naik BBM, terserah, santai saja. Coba Anda pikir-pikir. Mikir ya. Beberapa orang di pedalaman, di pedesaan, tidak menganggap pemerintah ini ada, betul kan ya? Dia makan, tidak menggantungkan diri ke pemerintah. Bekerja, iya. Nikah, nggak nikah, bukan urusan pemerintah, iya kan? Jadi pemerintah paling bahagia, seharusnya ada survei ini ya. Seharusnya ini ada survei, ada apalah ya. Pemerintah paling bahagia itu pemerintah Indonesia karena rakyatnya tidak pernah ngerepotin. Justru urunan. Ini negara punya utang apa? Ayo urunan, iuran kita. Mbak, itu banyak orang Indonesia itu. Coba perbandingkan yang kemarin bangkrut mana itu Sri Lanka. Itu karena rakyatnya bergantung kepada subsidi, ya kan? Pemerintahnya tidak bisa kelola itu. Apapun itu kita bersyukur ya. Nah, pemerintah ini numpang sebenarnya kan? Pemerintah itu orang bayaran, orang kita bayar, numpang kepada kita. Memang mereka warga negara juga, tapi kan numpang. Negara ini kita yang merintis, mendirikan. Lalu mereka kita pilih, orang-orang kepercayaan kita ya. Ya beberapa ada oknum yang nakal apa, dan itu hal yang wajar. Ada yang nakal. Jadi pemerintah paling bahagia siapa? Pemerintah Indonesia karena rakyatnya banyak membantu mereka. Tidak berbaik sangka, neriman ya nerimo, sudahlah begini, tawakal kepada Allah itu dan apalagi santri. Setiap hari mendoakan pemerintah, setiap hari mendoakan negara. Nah, yang sebenarnya mereka lebih mencemaskan dirinya sendiri ya, karena banyak yang masih jomblo di antara mereka. Nah itu dia, pemerintah paling bahagia, pemerintah Indonesia itu dugaan saya. Ini pendapat pribadi loh ya. Kalau salah, tidak setuju, dihapus saja video ini, kan gampang. Nah, di skip, lewati yang video bagian ini ya. Tapi kok saya pikir-pikir benar juga ya, benar juga. Di Indonesia ini paling bahagia itu. Rakyat masih miskin, itu pemerintahnya kaya-kaya. Ini kan tidak sesuai sabda Nabi sebenarnya kan. Sabda Nabi bagaimana sih? Khadibun nas akhiruhum syurban. Pelayan masyarakat, maknanya pemerintah, ini seharusnya miskin. Minum terakhir kali, happy terakhir kali, kaya sejahtera terakhir, rakyat dulu. Tapi tidak, mereka mendahului kita. Mereka ingin mencontohkan, meneladankan kepada kita, bahagia tuh gini loh rek, ya punya mobil apa, dan itu dia. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah minkum Allahumma fiqh lahum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.